Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Guru Dian. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat semua ya. Video ini berisi rangkuman materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7, bab 8 sampai bab 13. Yuk simak videonya. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan peka terhadap perasaan orang lain, membayangkan seandainya dia adalah aku, berlatih mengorbankan milik sendiri dan membahagiakan orang lain. Ketika orang tua masih hidup, cara menghormatinya: A. Memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. B. Membantu pekerjaan di rumah, mengikuti nasihatnya. C. Membantu kehidupan ekonominya. Ketika orang tua sudah meninggal, cara menghormatinya adalah: A. Melaksanakan wasiatnya. B. Menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua. C. Menjaga nama baik mereka. Cara berbakti kepada guru antara lain dengan bersikap: A. Rendah hati, sopan dan menghargai. B. Melaksanakan nasihatnya. C. Mengucapkan salam apabila bertemu. D. Memperhatikan apabila diajak bicara di kelas. E. Melaksanakan perintahnya dengan ikhlas. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardu ain bagi setiap muslim laki-laki. Syarat wajib sholat Jumat adalah Islam, baligh atau dewasa, berakal, laki-laki, sehat, menetap atau bermukim. Hal-hal yang membolehkan untuk tidak sholat Jumat adalah sakit, hujan lebat, musafir, dan keamanan. Kemudahan menjalankan sholat bagi musafir disebut rukhsah. Sholat jama' adalah menggabungkan 2 waktu sholat dalam satu waktu. Boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama maupun pada waktu sholat yang kedua. Sholat qashar adalah sholat wajib yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat wajib yang boleh diqashar adalah zuhur, asar, isya, sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Sholat jama' dan qashar diperbolehkan apabila dalam perjalanan yang jauhnya kurang lebih 80,640 km. Sholat yang diqashar adalah sholat adaan atau tunai, bukan sholat qadha. Hijrah artinya pindah. Hijrah Rasul artinya perpindahan Rasulullah SAW beserta sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Cara meneladani Rasulullah SAW adalah memahami bagaimana beliau bisa menyatukan penduduk di Madinah dengan berbagai macam keyakinan, membuat suatu kebijakan di mana seluruh kelompok tidak ada yang tersinggung dan tersakiti. Penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah adalah A. Karena atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Karena serangan kafir Quraisy Mekah yang semakin meningkat. C. Karena ada harapan baru untuk mengembangkan Islam di Madinah. Muhajirin adalah orang-orang Mekah yang hijrah, sedangkan Ansor adalah orang-orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah A. Membangun masjid. B. Mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. C. Membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Perjuangan Rasulullah SAW di Madinah dalam rangka mempersatukan umat Islam dengan umat yang lain adalah membuat perjanjian yang sangat monumental yang disebut Perjanjian Madinah atau Piagam Madinah. Khulafaur Rasyidin artinya pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang termasuk Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Secara umum, sifat yang dimiliki oleh para Khulafaur Rasyidin antara lain amanah, istiqomah, jujur, cerdas, bertanggung jawab, dan selalu menyampaikan kebenaran. Secara khusus, sifat-sifat Khulafaur Rasyidin adalah sebagai berikut. A. Abu Bakar Asy-Syiddiq bersifat tegas terhadap orang yang mengaku nabi, tidak mau membayar zakat, dan orang murtad. B. Umar bin Khattab bersifat pemberani melakukan perluasan wilayah Islam. C. Utsman bin Affan bersifat dermawan,
banyak membantu perjuangan Islam. D. Ali bin Abi Thalib bersifat cerdas. Ilmunya yang tinggi dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul. Kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 146 menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang. Kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 menjelaskan orang-orang yang sabar. Kandungan Quran Surah Ali Imran ayat 134 menjelaskan ciri-ciri orang yang selalu memaafkan orang lain. Ikhlas artinya perbuatan yang kita lakukan semata-mata karena Allah, tidak ingin dipuji orang lain. Sabar adalah perilaku yang menahan atau mengendalikan segala emosi. Jika tak terkendali, emosi dapat menjerumuskan ke dalam kesengsaraan. Pemaaf artinya memberi maaf kepada orang yang telah menyakiti atau menzolimi. Ikhlas, sabar, dan pemaaf merupakan perilaku terpuji yang harus bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila terdapat nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, cara membacanya dibagi menjadi 5 macam, yaitu izhar halqi, idgham bigunnah, idgham bila gunnah, iqlab, dan ikhfa. Jika terdapat mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya dibagi menjadi 3 macam, yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi, dan izhar syafawi. Itu tadi rangkuman materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7, bab 8 sampai bab 13. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.